Bang Gugi jangan di situ ya. Agak turunan boleh tuh. Teteh boleh sini teteh. Nah, Lagi teh turunin. Nah, cakep. Nah, stop. Udah stop sini. Cakep teteh cakep. Ya mundur. Udah segitu, udah segitu. Miko jangan mulai deh. Udah baru datang. Udah. Aman nih segitu ya kan? Udah. Oke ya. Udah. Gas Cal. Oke teh, tadi mungkin seperti apa teh di LPSK tadi ada seperti mungkin kegiatannya apa gitu? Terkait psikologi dan minta perlindungan untuk hukum. Perlindungan ini terkait kasus yang sebelumnya teh atau seperti apa? Terusan memang. Jadi memang ini bukan yang pertama, teman-teman ketahui juga. Ini adalah kesekian kalinya Tenopi di sini. Jadi ini terusan dari kasus-kasus sebelumnya yang kemudian memang kebetulan pada Tempo ini bermasalah dengan Pak HK ya. Jadi ini terusan dari kasus sebelumnya yang sekarang sampai di titik Pak HK gitu. Oke. Mungkin ada aduan apa terkait kasus yang ini ke LPSK? Aduannya? Ya, LPSK tentunya minta perlindungan hukum. Jika diperlukan ada perlindungan fisik ya, pengamanan secara permanen. Jika ada intimidasi, ada potensi-potensi yang dapat membahayakan klien kami, kemudian seperti itu. Berarti sudah ada kayak semacam ancaman kan? Intimidasi. Mendatangi LPSK? Ya kita kan harus preventif ya, harus preventif. Artinya tidak harus terjadi dulu, baru kita melakukan perlindungan hukum. Karena ini lembaga negara, maka kami menyerahkan kepada negara untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap berpotensi mendapat kejahatan secara fisik maupun psikis. Oke, berarti kemarin ada baru rasa khawatir apa sih terhadap kasus ini sendiri? Ya, kami sebagai pihak penasihat hukumnya Tenopi tentu akan memberikan yang terbaik, memperjuangkan seluruh hak hukumnya, baik posisinya sebagai pelapor maupun terlapor. Artinya dalam posisi ini kami menganggap penting dan berguna Tenopi itu dapat perlindungan hukum dari beberapa lembaga termasuk LPSK pada hari ini. Mental Tenopi sendiri seperti apa dengan adanya kasus ini? Ini udah terlalu lama, 7 bulan. Kalau dibilang udah capek banget. Dibilang sudah lelah, pastinya sudah lelah. Ditambah juga terlalu banyak dorongan, terus fitnahan, tuduhan yang saya merasa ini sudah sangat keterlaluan. Jadi ya makanya saya minta perlindungan. Teh, emang ada buzzer atau ada oknum dari pihak sana yang menyerang lewat WA atau medsos? Iya sebenarnya sih. Ada, Iya, tapi kami belum sampaikan di tempat ini. Gimana Nah, kan? kami sudah serahkan kepada LPSK. Tenopi dengan laporan HK yang di Polda Jatim seperti apa nih Tenopi meresponnya? Iya, kalau untuk laporan Pak HK ya di Polda Jatim bisa kami pertegas, kami sudah koordinasi dengan pihak Polda Jatim ya. Klien kami tidak dalam posisi terlapor. Jadi nama klien kami tidak tercatat dalam data terlapor di Polda Jatim gitu. Jadi tolong jangan menggiring opini bahwa klien kami adalah terlapor di Polda Jatim. Perihal yang di Jamarta seperti apa sih mungkin? Yang kemarin preskon kan terkait mungkin dia buka suara sampai Iya, membuka hatinya. terkait preskon kemarin kami menghargai itu ya, karena memang itu hak hukumnya oleh Pak HK dan penasihat hukumnya. Tapi penting juga bagi kami buat edukasi masyarakat dijelaskan bahwa itu Undang-Undang ITE yang kemudian menyasar akun. Kita mendapatkan dari edaran media ya, LP itu tidak menyebut akun klien kami Pratiwi Novianti dan juga tidak menyebutkan nama klien kami Pratiwi Novianti gitu, dan terlapornya di sana masih statusnya dalam lidik jadi tidak disebutkan gitu. Oke, dengan kan baru-baru ini juga katanya ada Gary masih mengurusi perusahaan yayasannya, seperti apa nih Tenopi menanggapinya? Kabarnya kan akan ada preskon juga katanya. Mungkin dari Tenopi sendiri kan sudah bilang kalau dia sudah bukan ketua yayasan lagi. Iya. Gary tercatat sejak tanggal 13 Februari sudah bukan lagi ketua yayasan. Itu berdasarkan rapat luar biasa Dewan Pembina Yayasan yang mana perihalnya mengenai jawaban dari Kemensos dan
dan juga dinas sosial terkait. Jadi itu yang kemudian dirapatkan dalam rapat luar biasa pembina yang memutuskan bahwa saudara Geri digantikan oleh pengurus lain yaitu saudara Tantowi. Berarti kalau misalkan dia ada membahas yayasan, ada konsekuensi hukum apa sih mungkin dari pihak yayasan, mungkin dari Budisnya Iya, sendiri? itu intern yayasan ya, pasti akan ada, tapi itu intern yayasan. Akan ada audit yang terkait dana yang kemarin? Audit sudah berjalan dari yayasan, sudah dari 2 minggu kemarin ya Pak, sudah dari 2 minggu kemarin sudah berjalan, dan kita nanti akan menyerahkan audit itu karena memang audit itu dilakukan secara akuntan publik ya, secara terbuka, dan kami akan menyerahkan itu ke pihak-pihak terkait yang memerlukan itu. Bu, terkait uang 100 juta itu apakah ada kelanjutannya Bu? Terkait uang itu ya, kami sudah meminta klarifikasi terhadap saudara G, itu sampai hari ini tidak ada jawaban. Udah ada jawabannya ini karena apa, dia menghilang atau udah dikontak atau seperti apa sih Bu? Enggak, kami masih berkomunikasi dengan baik saudara G, tapi tidak dijawab ya, di-read tapi tidak dijawab. Untuk rencana melaporkan dia, ada rencana ke arah sana gak sih? Kemana? Untuk Ada rencana rencana laporan nggak sih untuk melaporkan diri? Nanti itu dalam rapat pengurus ya, kalau memang pengurus merasa itu perlu maka mungkin akan ada, tapi kalau merasa ini sudah cukup maka sudah cukup. Tenovi sendiri menyangka sih akhirnya bisa sampai seperti ini gitu kan, tadinya mungkin bersama-sama jadi terpisah gitu, cuman karena donasi seperti apa nih mungkin Tenovi? Nggak ada yang nyangka, tapi tetap bersyukur apapun itu, berarti Allah sudah membukakan semua. Ada pesan Jadi lebih selektif gak sih berarti untuk milih teman yang terdekat untuk Lebih selektif lagi, enggak sih, karena saya percaya semua udah ketentuan, jadi nanti perjalannya waktu Allah akan membukakan baiknya manusia itu aja. Ada pesan nggak mungkin Tenovi buat Buat Geri orang-orang. atau buat orang-orang yang mungkin menzolimi Tenovi? Stop framing pesannya. Oh iya, stop framing aja sih, jangan playing victim. Terus kita tuh, saya selalu bingung dengan statement-statement orang yang awalnya dekat sama saya, tiba-tiba dia nge-framing dengan bahasa yang dia kelola dan menyakiti orang lain, sedangkan saya aja tidak memberikan statement apapun terkait orang-orang tersebut, gitu aja. Oke, mungkin Bang Yaman ada yang mau ditambahin? Ya, apa yang di framing dalam ruang publik itu kami memiliki bukti. Artinya perbandingan terbalik. Jadi apa yang disampaikan dalam ruang publik oleh para kelompok-kelompok itu sangat tidak sesuai dengan fakta yang kami miliki. Tetapi kami tidak perlu melakukan satu counter attack ya, terkecuali menyalurkan melalui cara-cara hukum. Oke, udah? Itu ya. Oke. Teman-teman. Terima kasih Teh. Oke.